Halo semuanya, balik lagi di App Review ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah mikrofon dari brand Fine, yaitu Fine K658 Dynamic USB Microphone. Iya, secara tulisan emang brand ini adalah V-Fine, tapi gue udah konfirmasi langsung ke orang marketingnya kalau cara penyebutan brand ini adalah Fine. So, sepanjang video ini gue bakal nyebutnya itu Fine. Sebelum lanjut, gue mau kasih tahu ke kalian kalau channel ini ngebahas tech, review, gadget, dan segala bentuk konten yang berkaitan dengan teknologi. Jadi kalau kalian tertarik, jangan lupa buat subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi kalau misalnya channel ini ada video baru. Untuk suara yang kalian dengar dari awal sampai akhir video nanti adalah suara dari mic Fine K658 ini yang udah melewati proses editing. Nanti juga gue bakal kasih tahu suara aslinya tanpa editing sama sekali. Dimulai dari unboxing singkat dulu. Untuk box packaging ini lumayan besar dan bagus juga packagingnya. Jadi lumayan ada unboxing experience yang cukup wah bagi gue. Terus di paket pembelian ini kita bakal dapat sebuah kartu garansi, manual book, shock mount, kabel USB Type A to USB Type C yang cukup panjang. Kemudian ada metal ring untuk pasang mic-nya di shock mount. Ada tripod stand kecil, terus ada adapter buat pasang mic-nya ini ke boom arm, dan terakhir tentu aja ada mikrofonnya si Fine K658. Fine K658 ini dibanderol dengan harga Rp1.399.000 di marketplace kayak Shopee ataupun Tokopedia. Link pembeliannya bakal gue taruh di kolom deskripsi di bawah video ini. Harga segini nggak bisa dibilang murah sih, apalagi sekarang ini udah banyak mikrofon di bawah 1 juta yang udah bagus juga. Tapi apakah harga segitu worth it sama apa yang dikasih sama Fine K658 ini? Mari kita bahas. Buat setup mic-nya cukup simple, tinggal masukin mic dari bagian atas shock mount, kemudian dari bagian bawah kita kunci pakai metal ring-nya. Kemudian tinggal lanjut pasang ke tripod stand-nya. Untuk build quality dari mikrofonnya bagus, kerasa kokoh dan solid. Lumayan agak berat juga karena untuk bodinya ini berbahan metal. Di bagian samping kiri dan kanan ada tulisan V-Fine yang dibaca Fine. Kemudian di bagian depan ada mikrofon gain yang nyatu sama mute button yang cuma tinggal disentuh aja. Ketika lampunya itu hijau, maka dia dalam keadaan nyala, dan ketika lampunya merah berarti dia dalam keadaan mute atau mati. Terus di bagian belakang ada juga button yang tinggal disentuh aja buat nyalain atau matiin lampu RGB yang letaknya itu di bagian bawah mic. Terus di bagian bawahnya ada port USB-C dan juga jack audio 3,5 mm buat live monitoring suara kita. Desainnya sendiri menurut gua bagus, terkesan cukup simple, nggak terlalu banyak aksen-aksen gaming. Paling ya lampu RGB-nya itu udah menjadi identitas sih kalau ini adalah mikrofon yang cocok buat gaming. Dan buat kalian yang nggak suka sama RGB juga aman, toh bisa dimatiin juga buat lampu RGB-nya. Tripod stand yang dikasih cukup pendek tapi ini kokoh, bahannya metal dan di bagian kaki-kakinya itu ada karet yang bikin dia ini nggak licin, jadi nggak gampang goyang gitu ketika kita taruh di atas meja. Buat penggunaan streaming dan gaming sih mungkin bakal lebih enak kalau pakai boom arm ya, supaya lebih enak juga buat di-adjust posisi dari si mikrofonnya. Tapi kalau untuk rekam-rekam voice over aja sih tripod stand gini udah cukup. Oke, jadi Fine K658 ini adalah sebuah USB mikrofon yang jenisnya itu dynamic microphone, yang mana karakter dari dynamic microphone ini dia bakal nangkep suara yang bener-bener dekat aja, dan dengan begitu otomatis suara yang dihasilin pun bisa lebih fokus dan clear dari noise. Apalagi buat polar pattern dari mic ini juga adalah cardioid. Untuk pickup suaranya dia dari bagian ujung depan mic-nya sini, bukan dari area sampingnya atau area manapun. Jadi pastiin kalian ngomong tepat di bagian depannya. Halo, tes 1 2 3. Berikut ini adalah suara yang dihasilin dari mikrofon Fine K658 tanpa proses editing sama sekali. Gue rekamnya ini dengan colok mic-nya ke smartphone menggunakan USB OTG. Terus buat mikrofon gain-nya ini ada di sekitar 60%. Halo, tes 1 2 3. Untuk hasil dari suaranya bisa kalian nilai sendiri aja kayak gimana. Apakah buat harga 1,4 juta ini udah bagus atau kira-kira masih ada yang kurang gitu. Kalau menurut gua suara yang dihasilin sama mic ini sih udah bagus ya, suaranya cukup clear, nggak ada noise yang gimana banget. Terus karena ini dynamic microphone, karakter suaranya itu cenderung medium bass.
Kalau dibandingin sama mic condenser, mic dynamic ini bisa dibilang kurang sensitif. So, pastiin mic-nya ini benar-benar deket sama kalian ketika lagi kalian pakai. Tapi bukan berarti hal tersebut adalah kekurangan ya. Karena buat kebutuhan streaming, gaming, podcast, tentu aja fokus ke suara kita adalah hal yang bagus. Contoh lain buat yang kondisi sekitar rame, kayak contohnya buat gue sendiri. Jadi di rumah gue itu lumayan rame, berisik gitu, dan kalau rekam voiceover pakai mic HP gitu misalnya, suara-suara TV atau suara orang ngobrol bakalan kedengeran. Tapi karena Fine K658 ini adalah dynamic microphone dan polar patternnya juga cardioid, suara yang ditangkap pun bakalan fokus ke suara gue aja, dan alhasil suara-suara dari luar itu bakalan gak ketangkep. Untuk fitur live monitoringnya, gue coba pakai earphone KZ ZSN Pro, dan gue mendengar ada sedikit noise gitu, tapi tenang aja, noise-nya ini cuma sebatas di live monitoring aja, karena ketika kita udah rekam suaranya itu bakal clear, aman-aman aja tanpa ada noise. Untuk harga 1,4 juta, Fine K658 ini menurut gue sih worth it kalau kita lihat dari teknologi yang ada itu udah dynamic microphone dan kualitas suara yang udah bagus juga. Tapi akan lebih baik lagi kalau 1,4 juta itu udah dapet juga untuk boom armnya. Ya nggak usah yang bagus-bagus banget sih, yang standar-standar aja asalkan bisa dipakai, itu adalah nilai plus banget menurut gua. Karena yang udah gue bilang juga tadi, buat kebutuhan streaming dan gaming bakalan lebih maksimal kalau kita menggunakan boom arm. Jadi posisi mic-nya itu bisa kita lebih deketin lagi ke mulut kita. Overall mic ini bagus, buat fitur-fitur yang dikasih juga udah lumayan walaupun ya nggak banyak banget. Yang paling gue suka sih untuk tombol mute-nya ini benar-benar simple dan enak banget dipakainya, tinggal di tap-tap aja. Kemungkinan besar sih fitur ini bakal memudahkan streamer juga ketika mau mute mic-nya saat lagi live streaming. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.